Selamat siang saudara. Hari ini saya ingin memberikan suatu penjelasan terkait hasil pertemuan saya 4 hari lalu bersama pengurus himpunan peternakan sapi dan kerbau di Kabupaten Kupang. Mereka 11 orang datang ketemu saya. Saya tanya untuk apa? Ya, untuk berdiskusi, meminta pandangan saya tentang peluang pengembangan peternakan di Kabupaten Kupang. Kebetulan saudara-saudara ini sebelumnya sudah berdiskusi dengan pengurus pusat dan juga sudah bertemu dengan Menteri. Mereka punya program strategis Menteri untuk bagaimana keinginan Pak Presiden supaya rakyat diberi perhatian, supaya rakyat dibantu untuk cepat keluar dari lilitan kemiskinan. Nah, dalam diskusi ini saya berbicara tentang pengalaman tahun 2015. Saya dalam kedudukan sebagai bupati saat itu mendapat surat dari Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta, yang meminta kepada semua bupati, kepala daerah, wali kota agar mengajukan suatu grand design, suatu rencana induk pengembangan rencana percepatan pembangunan ekonomi daerah untuk keluar dari lilitan kemiskinan. Dan diharapkan di dalam rencana induk ini memanfaatkan potensi unggul di daerah. Apa yang dianggap paling unggul untuk dikembangkan sebagai prime mover, sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan keluarga, dan menyediakan kesempatan kerja dan keluar dari lilitan kemiskinan. Nah, setelah terima surat ini, kebetulan teman-teman saya, yaitu staf Pemda Kabupaten Kupang, mereka sudah baca surat ini, berdiskusi, dan mereka minta agar kami mengajukan jagung sebagai sesuatu, karena prinsip mereka jagung ini itu adalah makanan pokok juga, dan jagung ini dapat ditanam oleh setiap orang. Tapi saya sendiri berpendapat lain, karena kita tahu bahwa pernah ada program tanam sapi, tanam jagung panen sapi. Tapi faktanya kan tidak berkembang seperti yang kita harapkan. Nah, saya memilih sapi sebagai sebagai komoditi unggul, karena pengalaman saya sebagai anak petani peternak, saya sendiri pernah bertani dan beternak sapi. Kalau kita tidak punya makanan dijual, bisa beli makanan. Sapi biasa orang kampung bangun rumah. Sapi orang pakai kasih sekolah anak. Sapi orang bisa membuat apa saja. Jadi sapi adalah potensi unggul yang ingin saya kembangkan. Lantas saya sendiri menyusun rencana induk itu. Saya buat dalam satu desain. Saya buat skemanya, skenario pelaksanaannya saya ajukan. Dan kebetulan di dalam seleksi dia termasuk 10 terbesar, dan bukan saja 10 terbesar. Setelah diundang ke Jakarta, maka dia masuk 3 desain pengembangan potensi daerah, dan akhirnya dari 3 yang unggul Kabupaten Kupang pernah dikirim ke Belanda, di Universitas Groningen Belanda. Dan ketua tim waktu itu, karena saya tidak pergi, maka istri saya almarhum, dia yang pergi membawa staf dari Pemda, tapi juga ikut serta staf dari pemerintah provinsi, khususnya orang peternakan provinsi,
Dan juga waktu itu mereka minta harus ada pakar peternakan dari Undana. Dan waktu itu saya minta kesediaan Dr. Martin Mulik. Jadi mereka sampai di Jakarta selama sekitar 3 minggu, dan di sana diuji kira-kira perencanaan ini secara detail, dia punya kebaikannya, dia punya keunggulannya, dan teristimewa dampaknya ya bagi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dan ternyata mereka katakan sesudah tim ini kembali, ya mereka sangat kagum ya dengan perencanaan ini karena cukup detail dan mempunyai suatu konektivitas dengan ekonomi di desa. Jadi nanti bagaimana dia punya dampak itu mereka sangat puji, tetapi mereka tanya, apakah sudah dijalankan program ini? Karena yang waktu itu yang di Groningen mereka mencatat nomor HP istri saya dan berkomunikasi. Akhirnya kita katakan tidak dilaksanakan. Kenapa? Ya karena masalah pendanaan. Kontribusi pemerintah untuk menjalankan ini tidak cukup anggaran. Tapi investor yang mau jadi bapak angkat menjalankan program ini juga tidak ada. Maka rencana yang baik tidak jalan karena kondisi. Nah, sekarang bagaimana isi perencanaan yang dipandang baik? Jadi di tingkat kabupaten, pemerintah daerah membentuk satu BUMD, Badan Usaha Milik Daerah yang fokus, yang khusus untuk pengembangan peternakan. Lalu ada 3 zona utama. 3 zona utama pengembangan ternak. Zona A itu saya namakan pasar peternakan. Zona B saya namakan zona industri pengembangan industri peternakan, dan zona 3, zona C itu zona pengembangan ternak. Jadi 3 zona ini seperti struktur ekonomi terbalik. Biasanya mulai dari produksinya, datang kepada industrinya, baru jasa dan pemasaran. Tapi kita mulai di sini dari zona A itu pemasaran, jasa pemasaran. Nah, zona A ini kita buat, jadi tiap zona ini kita pakai lahan masyarakat. Lahan masyarakat minimal 100 hektar. Kita minta lahan masyarakat kerjasama. Tidak ambil alih masyarakat punya lahan, tapi kerjasama penyertaan modal. Jadi hasil usaha bagi dengan mereka daripada dia sendiri. Lahan tidak diusahakan, lahan tidur, orangnya tetap dalam kemiskinan. Nah, pemerintah menggunakan misalnya zona A ini, membuka di antaranya misalnya 1 hektar sampai 3 hektar, kan 100 hektar. Itu dia jadikan area pasar terbuka tiap hari. Masyarakat di mana saja bahwa dia punya sapi di sini. Lalu di situ dibeli oleh pemerintah, lalu kemudian kalau sapi itu sapi muda yang produktif, berarti sapi itu bisa, kalau kita lihat kalau benihnya unggul, itu bisa kemudian kita kembalikan kepada masyarakat melalui bantuan sapi bibit unggul. Tapi kalau sapi itu tidak unggul, kita tampung dulu di situ untuk disalurkan ke zona B. Karena zona B itu adalah zona pengembangan kualitas sapi dari tidak unggul menjadi unggul. Maka di situ zona rekayasa menggunakan teknologi merekayasa mutu sapi yang tidak unggul menjadi unggul untuk dibawa untuk dibunuh atau untuk pengembang biakan. Nah, di zona A tadi ada palang untuk sapi-sapi yang sudah bisa dipotong,
Tapi hanya sapi jantan yang dipotong itu karena di zona A juga ada RPH, rumah potong hewan. Di mana rumah potong hewan itu ya dia tiap hari dia akan bunuh sesuai dengan kebutuhan pasar. Tapi dia bisa bunuh banyak juga karena itu di situ ada pabrik untuk pengolahan daging, ada juga pabrik pengolahan pupuk dari kotoran sapi, ada pabrik pengolahan tulang menjadi makanan anjing, atau juga untuk itu ada industri kesehatan juga ada menggunakan pengolahan tulang dan seterusnya. Ada banyak. Tulang dihancurkan, tulang bukan dibuang. Tulang dihancurkan sesuai dengan kebutuhan. Ada juga pabrik untuk mengolah kulit, yaitu untuk jadi ikat pinggang, sandal, tas, jaket, dan lain-lain. Ada pabrik di sana. Lalu dagingnya itu diolah untuk menghasilkan dendeng, abon, atau bisa juga daging CI, tapi tentu daging CI tidak. Abon, dendeng, sosis, dan ham yang agak bulat besar. Itu akan diolah di sana. Jadi di sana juga ada palang sapi tunggu waktu untuk dibunuh hanya sapi jantan. Tapi sapi tunggu untuk dipindahkan ke zona B, yaitu sapi betina produktif yang kualitasnya rendah dibawa ke zona B. Sapi betina unggul yang sapi betina produktif yang unggul akan diberikan kepada kelompok-kelompok peternak yang di desa. Di situ akan dipasar, diatur mekanismenya. Di pasar itu juga ada misalnya tanaman hijau bagi ternak yang ada di palang. Dan ada macam-macam yang ada di zona A. Zona B adalah zona penerapan teknologi peternakan. Untuk kawin suntik, untuk penggemukan cepat, dan untuk yang lain-lain. Pengembangbiakan sebab di sana rekayasa ya kualitas sapi. Dari tidak unggul menjadi unggul. Jadi di sana ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan di zona B. Nah, sehingga dalam struktur ekonomi itu disebut zona industri. Sapi bagaimana dikelola. Lalu kemudian dari zona itu, apabila sudah dihasilkan sapi betina produktif yang unggul, itu bisa dilemparkan ke zona C. Atau bisa juga benihnya itu bisa dilemparkan, bisa diberikan dalam bentuk bantuan, dikirim kepada masyarakat, tapi kepada masyarakat yang bentuk kelompok-kelompok peternakan. Jadi dia bisa ke sana. Nah, jadi di zona C ini juga pasti ada pabrik pakan. Sehingga selain pakan hijau, tapi juga ransum dibuat di sana untuk memacu pertumbuhan karena situ rekayasa kualitas sapi dari tidak unggul menjadi unggul. Di sana juga ada pabrik untuk membuat yang namanya pupuk kompos dan lain-lain. Jadi di sana setiap zona ada komponen-komponen penting yang waktu itu saya sertakan secara detail di dalam perencanaan sehingga mereka meneliti itu bahwa cukup lengkap, cukup rinci dan cukup diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Nah, zona C itu di situ arealnya ada pakan hijau, ada pakan buatan, tapi di situ hanya benih unggul. Untuk dikembangkan jumlahnya sebesar-besarnya, sehingga jumlah yang besar ini yang jantan untuk dibawa dan dipotong, untuk diolah, baru dikirim dagingnya keluar. Tapi benih jantan itu jadi untuk kebutuhan konsumsi daging. Sedangkan sapi betina produktif yang unggul di situ ada juga yang untuk pengembangbiakan supaya bibit unggul itu banyak supaya dibagi ke kelompok-kelompok tani. Lalu kemudian benih unggul yang lain
untuk produksi susu. Susu akan dikembangkan sehingga sapi betina produktif khusus untuk produksi susu dikembangkan sebanyak-banyaknya untuk juga dibagi kepada setiap kelompok pengusaha ternak. Nah, ini 3 zona ini memang setiap zona ada pabriknya. Pabriknya apa-apa disesuaikan kebutuhan. Ada juga klinik ternaknya. Ini yang kita harapkan supaya kualitas sapi, mutu sapi dijaga. Dan sapi yang produktif, yang betina, yang produktif, yang unggul dibagikan ke masyarakat. Nah, dengan proses ini, suatu saat sapi yang ada di desa-desa, yang ada adalah sapi bibit unggul karena dikendalikan, ya, diatur dalam ketiga zona ini. Setiap zona yang ada dia punya jaringan dengan kelompok tani diharapkan ada di setiap dusun, bukan tingkat desa, karena di kampung-kampung satu dusun itu wilayahnya luas. Jadi tiap dusun ada kelompok peternakan diharapkan mengelola, ya, satu lokasi pengembangan ternak terpadu dengan pertanian. Di situ ada usaha pertaniannya, di sini ada palang sapinya, di sini ada pakannya, pakan hijaunya, pakan buatannya, supaya di setiap desa juga sudah mengembangkan, turut mengembangkan, ya, pengembangan jumlah sapi, tapi sapi yang bermutu itu dikontrol oleh pemerintah melalui suatu mekanisme kerja di bawah satu payung, yaitu payung perusahaan daerah yang dikelola secara baik. Nah, ini penting sekali saya sampaikan karena rencana induk pengembangan ekonomi daerah waktu itu sudah saya buat, sudah didiskusikan di Groningen University di Belanda. Mereka tanya, di mana hasilnya? Tidak jalan karena tidak ada anggaran. Nah, ini kita harap untuk ke depan bisa dilakukan, dan saya perlu sampaikan di sini tentang rencana ini sudah merupakan program yang menyatu dengan paket Gemoy, karena saudara-saudara pengurus HP2SK ini sudah juga berbicara dengan calon bupati yaitu Pak Yoslede. Tapi saya juga perlu tambahkan pengalaman rencana pengembangan sapi ini tahun 2023. Saya sudah pernah bicarakan dengan, ya, SPK. Kebetulan saat ini beliau juga sebagai salah satu calon gubernur. Bukan dia calon gubernur baru kami berbicara. Jauh sebelum tampil sebagai calon gubernur, saya berbicara dengan beliau karena saya mengetahui beliau mempunyai pengalaman dan keahlian dalam manajemen air. Dan ingat, di mana kita rencanakan zona-zona pengembangan ternak yang besar maupun yang kecil untuk setiap dusun. Tidak mungkin jalan usaha pertanian dan peternakan tanpa ada manajemen air yang baik. Air bisa dari sumur bor, tapi air juga bisa dari embung-embung. Ya, Pak Jokowi sudah mengurus embung-embung besar, tapi embung-embung besar nilai ekonominya belum membumi. Katakanlah untuk orang-orang di sekitar proyek-proyek raksasa air itu mereka kekeringan, minum saja tidak, tapi apalagi untuk menanam sayur. Jadi bendungan-bendungan seperti Tilong, Ragnamo, sekarang akan ada juga Menikin dan lain-lain seperti di mana itu benar ada dana ratusan miliar. Mungkin ke depan yang kita bicarakan adalah cukup di setiap RT, wilayah RT ada embung-embung kecil. Tapi kalau ada embung-embung kecil,
bagaimana direkayasa untuk bukan hanya pengairan, pertanian, dan peternakan, tapi juga untuk minum. Manajemen air sekali lagi sangat penting. Harus orang punya ahli. Nah, waktu itu setelah berbicara dengan saudara saya, Pak SPK, waktu jauh sebelum maju, beliau tertarik dan beliau ini merupakan satu target ya untuk menumbuhkan ya ekonomi, membangun masyarakat kita yang miskin, yang merana, itu ada kesepakatan. Nah, saya pikir siapapun yang nanti jadi bupati di Kabupaten Kupang atau di kabupaten lain, siapapun jadi gubernur, kalau program ini program untuk memicu ya pertumbuhan ekonomi daerah, sasaran kita ialah pertumbuhan ekonomi daerah supaya PAD ini meningkat, supaya tidak hanya bergantung pada dana transfer dari Jakarta, tapi sasarannya adalah ekonomi desa, pendapatan ekonomi rumah tangga. Tiap kakak harus punya pendapatan yang layak, ya, yang lebih dari garis batas kemiskinan, pendapatan yang layak dan pendapatan yang aman. Kadang kalau dikasih uang 1-2 bulan, lalu ditanya, oh dia dapat uang sekian, padahal itu uang pemberian, uang hadiah. Itu bukan itu yang kita harapkan. Tetapi yang kita harapkan ialah sampai kapan kita menciptakan suatu suasana di mana tiap-tiap keluarga mempunyai kesempatan kerja, mengolah lahan di sekitar, mendapatkan pendapatan terus-menerus. Dan itu yang kita harapkan. Nah, itu bergantung pada bagaimana kemauan politik daripada seorang kepala daerah. Saya terus terang, itu dulu saya susun, tapi waktu itu sudah berlalu. Dan kita harapkan kemauan sekarang, pemerintah sekarang, untuk apalagi Pak Presiden Prabowo, ulang-ulang dia omong dengan penuh penekanan. Satu saja yang saya minta dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum saya dipanggil pulang, saya ingin melihat rakyat hidup sejahtera. Saudara, apa yang rancangan ini, kalau memang saudara-saudara HP2SK, mereka minta saya untuk menyusun kembali ini, untuk dipresentasi di pemerintah pusat, untuk di kementerian. Saya yakin waktu itu diterima, saya yakin ini pasti diterima. Hanya sekarang, ya, kepada saudara-saudara di desa harus turut membantu, mempersiapkan diri, dan jangan memilih, ya, jangan memilih kepala daerah yang kalau hatinya hanya duduk di kursi, hanya bohong-bohong, apalagi kalau memiliki, memiliki dan mengandalkan janji-janji bohong. Ya, sekali kita pilih, tapi 5 tahun kita terlambat. Ya, apalagi mereka yang punya, mempunyai, kebiasaan bukan saja menipu, tetapi apa yang punya rakyat dirampok. Apa yang ada pada rakyat tidak dilindungi. Ya, saya kembalikan kepada saudara. Terima kasih. Ini merupakan hanya sekilas tapin paku. Terima kasih, Tuhan berkati. Salam.